Salam keluarga Allah. Selamat pagi saudara semua yang sudah dilantik pada saat ini. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Saya percaya semua adalah karena kasih karunia, kemurahan Tuhan sendiri. Ya, selamat datang saudara semua yang di sini, saudara yang ikut online, ya diberkatilah oleh Tuhan setiap kita. Lah saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin memberi sedikit pengarahan yang ada kaitannya dengan COVID, supaya kita ini bisa menjalankan dengan tepat dan semua aman, semua diberkati Tuhan, semua dipakai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, coba dikeluarkan. Ya saudara, kita dulu sudah pernah canangkan, ini disempurnakan saja. Ya, 5 sehat 7 sempurna. Kenapa? Dulu waktu saya sekolah kan slogannya 4 sehat 5 sempurna. Saudara, ini sudah apa? Jadi sekarang 5 sehat 7 sempurna. 1 pakai masker, saudara. Ini jadi penekanan utama di mana-mana, masker. Yang paling penting masker, betul ya Bu ya. Masker senantiasa pakai masker dulu yang benar. Jangan masker yang tipis yang mungkin nggak bisa baik. Ya dulu disuruh pakai masker ya yang bisa lebih aman. Sekarang malah disuruh double sekalian, saudara. Ya kalau bisa akan lebih baik lagi, ya saudara. Tapi satu medis, satunya kain. Tapi yang saya ingin ingatkan, cara pakainya yang benar, saudara. Jangan pakai masker dan melotrok gitu, saudara. Tapi dipasang yang benar. Kalau kebaktian juga sama, pasangnya yang benar. Amin, saudara. Dapat ya, kalau enggak nanti pasang enggak benar ya sama saja. Diturun dikit lah, sama saja, saudara. Ya, jadi pakai masker semua, saya dorong. Ya ini baik. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, saudara, menjaga jarak. Ya di mana-mana, di jalan, jaga jarak, jangan desek-desek. Apalagi di gereja, kita sudah atur 1 tempat duduk 2 kosong. 1 tempat duduk 2 kosong. Ya, saya rasa itu bagus sekali. Bahkan di gereja kita ada banyak pintu dibuka semua, anginnya lewat, sirkulasinya ya bagus. Tapi saudara juga jangan lupa, ya jaga jaraknya, saudara. Nanti kalau pulang juga sama. Ya sudah pulang jangan sampai berdesak-desak. Ya semuanya jaga jarak untuk cari amannya, saudara. Lalu juga di lingkungan rumah, tetangga saudara, teman-teman lingkungan, belakangan banyak juga marah karena seperti itu, saudara. Kita nggak tahu sekarang banyak OTG-nya. Ya siapa ada positif atau nggak tahu. Ya tetap jaga akan lebih aman, saudara. Lalu saat makan bersama, lah juga banyak sekali kenanya karena makan bersama. Karena selalu maskernya dibuka, ngobrol bersama. Nah itu seringkali juga risikonya lebih. Jadi harus hati-hati sekali, saudara. Kalau di rumah ada yang karantina mandiri. Sekarang kan kadang-kadang gitu, karantina mandiri di rumah. Nah harus juga jaraknya, kamarnya harus sendiri lagi, saudara. Ya semuanya, mungkin piringnya, mungkin sendoknya, mungkin anduk apapun, pokok supaya saudara lebih hati-hati lagi. Jaga jarak. Yang ketiga apa? Ya, menjaga kebersihan. Sering cuci tangan, saudara. Ya, sekarang penting sekali, sering ditekankan sekali juga. Ya, jangan pegang mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Kalau kita sudah kemana-mana, pegang ya daun pintu, pegang tangga macam-macam. Ya, jangan dipakai untuk pegang mata dan lain. Ya setelah pulang langsung mandi dan cuci rambut. Nah ini sekarang sudah didorong. Karena di jalan kita nggak ngerti semuanya. Kalau mau shift nggak sampai kenai keluarga ya pulang langsung saja. Ya ganti baju, saudara mandi, keramas. Itu lebih aman lagi, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ini 5, lanjutkan lagi apa? Yang sudah sering, saudara, membatasi mobilitas. Jangan pergi kalau tidak sangat penting, saudara. Jangan suka sekarang lah ya malam-malam duduk-duduk ngobrol-ngobrol macam-macam. Ya kecuali yang penting harus kerja. Misalnya saudara harus ya melakukan tugasnya apapun, saudara. Yang penting saudara. Kalau tidak nggak usah pergi. Saya sering jalankan sejak awal sampai sekarang, saudara. Jarang sekali saya pergi kecuali memang yang penting. Seperti Sabtu Minggu, saudara, seperti ini saya bisa 5-6 kebaktian ikut, saudara. Karena apa? Memang tugas, saudara. Lalu jaga kebersamaan dalam keluarga. Artinya apa? Saya dorong semua
keluarga sepakat bersama, sama-sama menjaga. Sebab kalau ada 5 orang, 4 jaga, 1 jaga, tidak jaga keliuran, pulang bisa kena semua, saudara. Jadi sepakat bersama-sama, adakan kesepakatan dalam keluarga sehingga aman. Sekarang itu banyak keluarga loh, saudara. Kasusnya di mana-mana yang kena banyaknya keluarga, betul nggak? Karena mungkin ada yang kena 1, yang lain ikut semua. Jadi sepakat itu, saudara. Lalu ini apa ini? Yang keempat ya, satu tambah lagi. Yang berikutnya, ayo menghindari kerumunan. Ya jangan berkerumun, saudara. Ya di mana-mana, saudara jangan sampai berkerumun. Kalau di luar ada tempat banyak berkerumun. Restoran ini laris, sing tuku oke. Lah saudara ikut apa enggak? Jangan, saudara. Wah makin padat, makin bahaya. Tapi juga di gereja waktu pulang khususnya. Hati-hati, saudara, pulang jaga jarak. Setelah itu jangan berkerumun, saudara. Orang-orang banyak itu risiko, ya, saudara, ya, minggir. Lalu, saudara, jangan berdesak tadi di lift pun juga sama, di eskalator juga sama, jangan desak-desak, ya. Bahkan saya minta, saya ajak Komsel semua pertemuan-pertemuan di gereja kita sementara online semua. Pertemuan Komsel, pengarahan, semuanya dibuat online dulu. Karena ini sedang marak, sehingga semua aman, ya. Doa saya, saudara senantiasa dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan dipakai terus selama-lamanya. Lanjutkan lagi. Nah, saudara, meningkatkan imun, saudara, iman dan imun, saudara. Ya makanan yang sehat. Jadi milih makanan, saudara pasti sudah hafal lah. Makanan apa yang sehat, yang tidak sehat untuk saudara. Ya seringkali karena yang bahaya kena kan yang sudah punya penyakit, ya bawaan juga itu. Maka jaga makanan, apalagi buah itu lebih baik. Sayur-sayur itu yang lebih baik. Bahkan sekarang semua nganjurkan ditambah lagi, ya vitamin misalnya. Ada yang nyuruh vitamin C. Ya vitamin C berapa ya dokter Dwi ya? 500, ya. Ada yang nganjurkan 1000 gitu. Bahkan kalau sudah mulai positif kan ada yang nganjurkan 2000, 3000 ya itu vitamin C. Tanya di gereja kita itu ada balai pengobatan, bisa tanya saudara, ya. Bahkan ada ya peduli COVID. Lalu vitamin D juga sama, saudara. Sekarang kalau dulu banyak vitamin C, sekarang vitamin D. Vitamin D berapa ya, Bu? 5.000 lah, ini sudah modern. Yang dulu 1.000 sudah cukup, sekarang 5.000, saudara. Ya bahkan kalau sudah mulai ya kelihatannya kurang 10.000. Ya IU, lo ada kok betul. Ya jadi ditambah sehingga bagus. Makanan yang secukupnya. Jangan karena ngomah terus orang hiburan ya ciak terus. Lah jangan, saudara, malah tidak baik. Secukupnya yang lengkap. Ada daging, ada sayur, ada buah yang lengkap. Pokok makanan sehat, saudara. Ya, dan yang teratur, jangan enggak teratur jamnya. Ya, saudara, yang teratur. Lalu juga istirahat yang cukup. Kalau dibuat gampang, saudara. Saudara bayangkan kalau ini orang karantina di sakit lah, orang sakit di rumah sakit, natonya makanan itu loh, saudara. Ya ini cukup jamnya teratur semua. Bayangkan seperti itu akan aman. Khususnya apalagi yang karantina mandiri, ya. Lalu olahraga secukupnya juga, saudara. Ya berjemur, yang nganjurkan juga. Lalu konsultasi ke dokter, ya itu baik sekali. Bersyukur gereja kita ada balai pengobatan yang bisa dihubungi senantiasa, ya. Lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat apa, saudara, jadi bagus sekali. Lalu sampai satu lagi vaksin. Saya juga bersyukur kalau berita sampai kemarin ini kesempatan di mana-mana bisa. Dari umur 18 ke atas sudah bisa semua. Daftarkan di link Halodoc gitu, ya. Nah saudara nggak tahu bisa tanya balai pengobatan, bisa tanya sekretariat. Saya berharap semua cepat vaksin. Karena pengamatan saya yang sudah vaksin sudah lebih kuat. Kena pun lebih mudah untuk sembuhnya, cepat pulihnya gitu. Karena sudah mulai makin kuat. Jadi usahakan vaksin. Jangan takut lah, saudara. Saya sudah vaksin. Ada orang kadang-kadang masih takut sampai sekarang. Jangan takut. Apalagi
Ya, meningkatkan iman. Nah, ini khususnya kita tingkatkan iman. Kita usaha itu secara lahiriah dan secara rohani. Tingkatkan iman, tingkatkan iman, tingkatkan iman. Karena COVID ini saudara tahu, di balik COVID roh ketakutan itu besar sekali. Takut ini, takut itu, khawatir itu besar sekali saudara. Dan kadang-kadang kalau saudara perhatikan, bukan lebih dekat dengan Tuhan. Secara umum saudara lihat, banyak orang makin jauh, makin jauh. Makin jauh saudara. Ikut mungkin online, akhirnya tidak ikut. Ikut online disambil-sambil. Ini nggak bisa konsen. Sajak saudara yang datang, tangkap sungguh-sungguh saudara. Pujian sembah Tuhan sungguh-sungguh. Ada dia sungguh-sungguh. Firman Tuhan tangkap saudara. Itu beda. Dapat makanan rohani. Saudara yang online, sungguh-sungguh. Jangan disambil saudara. Imani saudara. Kalau ada janji Tuhan, tangkap terima saudara. Saudara akan dapat kasih karunia. Ya, saudara, ya melekat pada Tuhan, lebih dekat lagi, saudara, mengimani, ya jadi pelaku firman, percaya, lakukan, saudara. Waktu saudara lakukan, saudara mengalami, ya kebenaran firman, saudara makin naik, lalu sukacita, bergembira di dalam Tuhan, hati yang gembira. Yang manjur gitu saudara. Enggak cuma obat saudara. Obat yang manjur. COVID belum ada obatnya. Yang sesungguhnya lah hati yang gembira. Karena Tuhan. Di dalam Tuhan. Obat yang manjur. Tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara ingat 5 sehat 7 sempurna. Amin saudara ya. Dihafalin boleh. Diminta juga boleh juga saudara. Lalu ada satu yang penting. Jangan lupa. Sejak awal kita sudah ya ada pelayanan COVID, peduli COVID, ya peduli keluarga Allah, peduli COVID. Saudara di situ bagus sekali, ya siapapun yang di Solo, yang di luar kota, siapapun bisa membutuhkan informasi. Sekarang sedang bingung tentang COVID itu gimana? Ya tadi cerita vitamin apa? Harusnya bagaimana? Kalau mandiri, misalnya. Karantina mandiri. Saudara banyak informasi pokok tentang COVID. Saudara bisa menghubungi, saudara bisa tanya, bahkan free saudara. Ya, konseling dan menguatkan iman bukan hanya secara lahiriahnya, bukan hanya secara kedokternya, tapi juga saudara secara rohani. Saudara bisa konseling, saudara yang menguatkan, bahkan saudara bisa didoakan. Yang sakit pun minta didoakan. Itu luar biasa. Lalu juga ada bantuan, saudara. Kalau ada yang karantina, kadang-kadang mau pergi makan kan nggak boleh di rumah. Lah bisa dibantu, saudara. Ya sehingga ada ya untuk makanan ya bisa ditaruh biasanya di luar rumahnya, saudara. Lalu juga ya itu termasuk khusus. Ya bantuan ini dia masih bahkan untuk yang memang membutuhkan bantuan. Kita masih ada sembako, bisa dikirim sembako, saudara, untuk masak sendiri di rumah. Jadi ada banyak, saudara. Ya saya bersyukur gereja kita, ya ada keluarga Allah peduli. Ini jadi berkat, selama ini sudah jadi berkat. Banyak, saudara. Jadi saya umumkan supaya semua lebih tahu. Lalu yang sekarang sedang sangat-sangat dibutuhkan ada bantuan donor plasma. Saudara kan ini marak, saudara. Jadi banyak orang sekarang sedang butuh antri loh saudara. Sampai antri loh saudara. Tapi saya ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih juga ya keluarga peduli semuanya timnya. Karena sudah membantu banyak. Kemarin di luar kota ternyata bisa dikirim juga. Ya ke luar kota juga. Dan itu jadi berkat. Tapi saya dengan sungguh-sungguh mengajak saudara. Saudara yang sudah sembuh dari plasma. Ayo sumbangkan. Dari COVID, ini dokter. Saudara yang sudah sembuh dari COVID, ganti saudara. Berikan plasma saudara jadi berkat. Kita dipanggil bukan hanya diberkati. Diberkati untuk jadi berkat. Saudara disembuhkan bukan hanya sembuh saja. Disembuhkan. Saudara bisa jadi alatnya Tuhan. Sembuhkan orang lain. Berikan saudara. Itu panggilan yang mulia. Itu tujuan utama dari Tuhan. Saudara. Sehingga Tuhan bisa berkarya lebih dan lebih lagi. Ya, sekali lagi saya dorong, jangan diam saudara. Kita mau minta, tapi juga biarlah kita mau jadi saluran berkat. Nah, ada nomor-nomor yang bisa saudara lihat.
Ya, lupa jelas lagi untuk konsultasi medis dengan Ibu Dwi ini. Saudara bisa foto kalau mau foto. Untuk plasma tadi ya dengan Ibu Lina Indarno. Untuk doa konseling saudara bisa Ibu Tina, saudara. Lalu bantuan tadi, saudara, bantuan materi, sembako, atau makan tadi Ibu Santi, saudara. Ya, lalu saudara yang tergerak, ya tabur, saudara, bantu pelayanan ini. Jadi berkat, saudara juga bisa dukung ya transfer ke rekening ini. Jadi semua bisa dipakai oleh Tuhan. Ini saatnya terang Tuhan turun atas kita. Ini saatnya bangkit jadi terang. Ini saatnya Tuhan berkarya. Amin, saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Ya, saudara, firman Tuhan kita masih janji berbuah lebat. Saya doakan sungguh-sungguh saat ini saudara mengalami bertumbuh, berbuah, bahkan lebat. Hari ini subtemanya pribadi di belakangmu atau di belakang kita. Siapa yang ada di belakang kita? Artinya siapa yang mendukung kita? Siapa yang membackup kita di dalam kehidupan kita? Untuk melakukan sesuatu yang besar, kita perlu penyokong yang kuat, saudara. Supaya sungguh-sungguh ada kekuatannya, saudara. Penyokong itu bisa saja adalah pribadi atau pihak tertentu yang mendukung, menjamin seseorang untuk sebuah kegiatan yang berhasil, saudara. Kalau saudara punya satu event kecil, saudara mungkin nggak perlu penyokong yang lain. Kalau sudah mulai besar, lebih besar dari kemampuan saudara sedikit, saudara mulai pikir ada pendukung yang lumayan. Kalau saudara sedang ada satu proyek yang sangat besar, saudara pasti butuh pendukung yang sangat besar sehingga itu bisa sukses. Dalam kehidupan kita juga sama. Kalau kita hidup ya sudah cili-cilian aja, pokok hidup ya mungkin nggak terlalu, saudara, betul kan? Tapi kalau saudara ingin ya diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa, jadi alatnya luar biasa, lakukan hal yang luar biasa, saudara butuh pendukung yang hebat, yaitu namanya Syadai, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah pendukung yang pasti, saudara. Ya, kita bisa dengar satu ilustrasi karena kemarin waktu saya persiapan saya rasa kok Tuhan memberikan ilustrasi. Satu kali ada satu anak tikus gitu, saudara, di satu rumah tangga. Dia begitu mau keluar tempatnya sembunyi, wah ketakutan. Anaknya pemilik rumah itu lihat langsung dikejar-kejar gitu. Lari, saudara, lapor induknya. Ya, bapaknya tikus lihat, wah juga ketakutan. Lari karena bapaknya, anaknya juga datang gitu, saudara. Terus setiap hari hidupnya tertekan, setiap hari hidupnya ketakutan terus, saudara. Sampai singkat ceritanya dia lari ke hutan saja. Sudah, ini di rumah ini ketakutan terus. Di hutan ketemu anak gajah jumbo besar gitu, saudara. Wah, saudara. Lalu dia ditanya, ngapain? Kok sepertinya sedih gitu, saudara. Lalu dia cerita, dia senantiasa ketakutan. Wah, mau keluar takut, dikejar, mau dibunuh, mau itu, saudara. Terus anak gajah jumbo itu kasihan. Sudah, nggak usah nangis, naik punggungku katanya gitu, saudara. Lalu singkat cerita, belalainya diambil, taruh atas, saudara. Lah, saudara, lalu diajak kembali ke desa itu, saudara. Mulai dekat dengan desa, gajah itu action, dung, 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 dung. Jalannya saja keras, dung, dung. Orang kampung dengar, wah kaget ada apa itu? Roma itu kaget ada apa itu? Lihat gajah jumbo sedang marah, dung, dung, dung. Lari semua, saudara. Hidupnya berubah karena apa? Ada pendukung yang lebih besar dari masalahnya. Tepuk tangan. Kalau kita pendukung manusia nggak ada yang sampai topnya. Hanya Tuhan. Pendukung yang tidak pernah gagal. Pendukung yang tidak bisa lalai. Yaitu sekali lagi Tuhan kita. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Kita bisa belajar dari Daud, ya. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan dari mana aku datang, dari manakah akan datang pertolongan. Jadi dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia bingung lari. Di gunung itu aku bisa enggak?
selamat. Di gunung itu bisa enggak aku terlindung. Di gunung itu bisa enggak aku dapat pertolongan. Dia melayangkan pandangannya, saudara. Tapi ayat kedua luar biasa. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kok diam saja, saudara? Wah, senang pertolongan Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Itu yang diketahui oleh Daud. Itu yang membuat Daud itu tenang. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak gentar, aku tidak takut. Karena ada penolong yang menjadi jaminan. Dia selalu berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu Allah yang perkasa, Allah yang punya kuasa atas langit dan bumi, saudara. Saya ingin beri gambaran sedikit. Sebesar apa tahu Tuhan kita itu? Sehebat apa tahu, saudara? Coba dikeluarkan PowerPoint-nya. Mulai dari virus corona sekalian. Karena ini sedang. Virus corona itu besar apa kecil, saudara? Besar apa kecil, saudara? Kecil, saudara. Ukuran sekitar 20 nanometer sampai 300 1 cm. Ya, kalau 1 cm itu isinya 10 juta nanometer. 20 nanometer sama dengan 0,00002 cm. Sangat kecil. Baru bisa dilihat kalau dibesarkan ya 2600 kali dengan mikroskop. Jadi dibesarkan 2600 baru kita bisa lihat. Kecil. Tuhan itu mau kecil seperti apapun bisa. Dia maha bisa. Kalau tinggi manusia 165, ini dianggap baca di Asia, maka ukuran virus itu ya 82 juta 500.000 lebih kecil dari manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kan ciptaan Tuhan toh. Ya, kita merasa besar. Tapi kalau manusia dibandingkan bumi beda lagi. Coba lebih lagi, ini lanjutkan. Ya, saudara, ini manusia ini terlalu besar, saudara, nggak kelihatan lah, saudara. Kalau saudara naik pesawat di atas lihat bumi, kita nggak kelihatan. Di bumi ibarat ya seperti itu. Kalau dibandingkan, ada yang nulis ya, bandingkan satu semut ya di 127.420 lapangan sepak bola jejer gitu. Jadi lapangannya sekian kecil sekali. Jadi kita ini kalau dibandingkan bumi kita kecil, nggak kelihatan. Tapi bumi kita dibandingkan matahari kecil. Coba apa lagi? Nah, saudara, ini sudah bumi itu nggak kelihatan, sudah kecil. Perbandingan bumi dengan matahari, ternyata bumi hanya ya sebuah titik. Karena menurut ahli astronomi ukuran matahari adalah 330.000. Ya, 330 kali lebih besar dari bumi. Jadi Tuhan ciptakan makin besar, makin besar. Apalagi lanjutkan. Ada satu lagi. Kalau tadi matahari sekarang kecil, nggak kelihatan, saudara. Kalau dibandingkan planet-planet yang lain, misalnya itu, saudara. Ya, ada planet yang lebih besar dari matahari, ternyata salah satunya Antares. Ya, bila dibandingkan matahari dengan Antares, ternyata matahari hanya setitik debu. Ini mestinya ada perhitungan kecil seperti tadi. Nggak hitung, nggak ada hitung. Apalagi Bima Sakti, galaksi, itu sudah sangat kecil. Apalagi kalau jagat raya, itu sudah manusia aja belum bisa mikir. Manusia aja belum bisa ngerti betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Berkata luarnya, saat ku memandang ke langit, bulan dan bintang, sudah bisa menyari. Lah kalau saudara sudah punya pembackup seperti itu, kok hidup takut terus? Kalau kita tahu siapa di belakang kita, kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, kalau kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita akan berkata seperti Daud, aku tidak takut, aku tidak mau gentar, aku tahu siapa yang menyertai aku, pertolonganku dari Tuhan yang tidak terkalahkan. Betul, saudara? Jadi tetap saja percaya, saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percaya. Semua yang terjadi itu untuk tujuan baik dari Tuhan. Kemarin dipelajari di pruning, saudara, ya, ada ya yang kurang, yang hilang, tapi tujuannya supaya mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan itu kasih karunia, itu anugerah yang luar biasa. Percaya Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Lah, bagaimana caranya ya menjadikan Tuhan sebagai penyokong, pendukung dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang
Miskin di hadapan Tuhan. Katakan dulu apa? Miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita mau miskin di hadapan Tuhan, kerajaan surga malah Tuhan berikan di dunia, di surga diberikan oleh Tuhan, saudara. Apa? Miskin di hadapan Tuhan, saudara. Miskin di hadapan Tuhan itu bagaimana? Kita menghadap Tuhan, harus kita berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tuh tidak bisa. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan, karena Tuhan saja yang bisa, saudara. Jangan sampai menyombongkan diri, saudara. Supaya Tuhan mau berkarya, supaya Dia sungguh-sungguh jadi penokong kita, kita harus merendahkan diri. Kita jadi miskin. Tuhan berkata, miskin di hadapan Tuhan, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Amin. Uji saudara selama ini, saudara merasa enggak bisa atau merasa bisa. Lalu yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kita enggak bisa. Jangan rendah diri, aku hancur, aku enggak bisa apa-apa. Enggak, kita enggak bisa, miskin. Ya, tapi kita punya Tuhan yang maha bisa, yang maha mampu, yang bisa diandalkan. Andalkan Tuhan, saudara. Yeremia 17 ayat 7, 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati, saudara. Yang menaruh harapnya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami, saudara, datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, sedang resesi, sedang ada baik, saudara, tapi tidak gentar, tapi tidak khawatir, saudara. Dan yang tidak berhenti menghasilkan berbuah. Jadi terus buah. Jadi terus ada buahnya. Jadi terus berbuah. Terus buah. Musim hujan berbuah. Musim kemarau berbuah. Musim apa? Berbuah. Belum ada krisis berbuah. Ada krisis buahnya lebih banyak. Saudara, jadi seperti itu. Ya, saya akan ajak saudara tangkap satu pelajaran ini. Jangan percaya diri. Percaya Tuhan. Kalau enggak kita nanti salah. Orang yang percaya diri, kalau kita terus push, aku harus punya keyakinan diri, percaya diri. Kalau sampai sukses, hebat toh, betul enggak? Bisa tinggi hati, bisa sombong. Dan kadang-kadang enggak sukses karena kemampuan kita manusia terbatas. Sukses pun kita bisa. Jangan miskin di hadapan Allah. Tahu kita enggak bisa, tapi Tuhan Maha bisa. Bersyukur punya Tuhan yang Maha. Rendah hati tapi penuh iman. Jangan percaya diri, percaya Tuhan. Katakan, jangan percaya diri, percaya Tuhan. 1, 2, 3. Jangan percaya diri, percaya Tuhan. Betul penting. Orang difitnah, disakiti, lalu percaya diri, aku bisa bangkit, aku bisa balas. Wah, bahaya. Besok sukses bantai orang, saudara. Harus sadar kita gak bisa apa-apa. Semua karena Tuhan. Semua dari Tuhan. Semua tetap milik Tuhan. Semua bagi Tuhan untuk kemuliaannya. Maka Tuhan akan berkarya. Saudara, jangan sekali lagi mengandalkan diri. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai ada yang menjauh dari Tuhan. Jangan berusaha mengatasi sendiri, cari Tuhan. Krisis lebih cari Tuhan. Covid naik, cari Tuhannya lebih. Saudara, nggak ada yang bisa mengatasi saat ini kecuali Tuhan. Kita sedang disadarkan hanya dalam tangan Tuhan. Daud berkata, kemana aku cari? Di gunung-gunung mana? Nggak ada. Adalah di Tuhan, gunung Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Sekarang saudara, ya, bagaimana supaya Tuhan itu selalu bisa kita andalkan? Selalu sungguh-sungguh yang menjadi kenyataan yang kita andalkan, saudara. Yang pertama, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Saya ulangi, andalkan Tuhan sebagai apa, saudara? Sumber kekuatan. Kekuatanku ada di dalam Tuhan. Saudara saat ini yang sudah lelah, saudara saat ini yang sudah letih, saudara saat ini yang sudah tidak berdaya, saudara jangan takut. Andalkan ada kekuatan dari Tuhan. Datang pada Tuhan. Nantikan Tuhan. Pengurapan akan turun atas saudara. Kekuatan baru akan turun atas saudara. Saudara dibangkitkan lagi. Saudara akan
dinyalakan lagi. Saudara akan jadi pahlawan. Tapi kok pahlawan nggak pernah meriah, saudara? Ayo tepuk tangan gitu, saudara. Yang semangat. Amin, saudara. Yesaya 40 ayat 28 mulai. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Manusia bisa lelah dan tidak menjadi lesu. Ya, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin, saudara. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya, saudara. Kalau saudara pelajari tentang Raja Wali itu bicara Roh Kudus, angin. Ya, angin Roh Kudus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, taruhlah kekuatanmu dari Tuhan. Ya, kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi semuanya, tapi ada kekuatan dari dan Dia Tuhan yang tidak lelah, tidak bisa putus. Tuhan yang memberi kekuatan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Mazmur 84 ya ayat 6 dan 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah baja yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah setiap saudara yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saudara senantiasa lebih kuat dari musuh. Betul? Lebih kuat daripada masalah. Lebih kuat dari badai yang bisa datang. Karena kekuatan di dalam Tuhan. Dia yang maha kuat. Dia yang kekuatannya tidak terbatas. Enggak ada yang sebanding. Saudara yang merasa enggak punya kekuatan, datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Tiba-tiba punya kekuatan. Saudara keluar dari kamar doa saudara sebagai pahlawan iman. Tepuk tangannya. Yang kedua, saudara andalkan Tuhan sebagai sumber hikmat. Saudara. Sekali lagi, sumber hikmat. Kita seringkali menghadapi hal yang tidak bisa kita ketahui. Bahkan kepandaian kita, pengetahuan kita terbatas. Tapi dari Tuhan ada sumber hikmat. Kalau kita bisa dapat hikmat yang dari Tuhan, kita lebih dari semua manusia yang lain. Kita lebih daripada profesor. Kita lebih daripada pakar. Karena hikmat Tuhan itu kepandaian Tuhan. Itu Tuhan, itu luar biasa. Saudara akan mengalami hal yang luar biasa sekali. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar. Kita jangan pikiran kita benar. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju laut. Saudara, ya, akuilah Dia dalam segalaku, maka Ia akan meluruskan jalanmu yang bisa nuntun jalan kita benar-benar nanti sampai kepada kemuliaan, sampai pada kemenangan, sampai pada janji Tuhan. Itu Tuhan, saudara. Ya, ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah dia berkata, aku pinter, aku memang IQ-nya tinggi kok, aku punya pengalaman. Jangan anggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bahkan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang yang enggak takut Tuhan, sombong itu wong bodoh. Sebenarnya enggak tahu apa-apa, merasa hebat padahal enggak hebat. Manusia itu lemah. Belum kena badai kelihatannya hebat. Begitu kena badai, enggak berdaya. Covid ini aja, mau kayanya seperti apapun. Mau S1, S2, S3, kalau ada S4 tetap tidak bisa apa-apa. Tapi orang yang dapat hikmatnya Tuhan luar biasa. Amin, tepuk tangan yang meriah, saudara. Saudara bisa lihat di Alkitab ada beberapa contoh. Misalnya lah Daniel. Saudara, Daniel itu seorang yang punya hikmat Tuhan. Sampai Alkitab berkata, dia lebih pandai 10 kali lipat dari yang lain. 10 kali lipat. Sejak dari mudanya sampai jadi pejabat, dia lebih dari semua pejabat yang lain. Betul? Sampai rajanya dikalahkan raja lain, ganti, dia tetap dibutuhkan. Karena raja butuh dia yang bisa
punya hikmat Tuhan, bisa menguraikan segala sesuatunya. Ganti lagi, dia tetap dibutuhkan. Ganti lagi, dia tetap dibutuhkan. 4 raja, ganti, tetap butuh Daniel. Karena hanya Daniel punya pengetahuan lebih dari semua pejabat yang lain. Betul, saudara? Hikmat Tuhan. Kedua, saya ajak lihat Yusuf. Yusuf itu orang yang punya hikmat Tuhan. Dia punya hikmat, marifat dalam semua. Yang terakhir saja dalam mimpi. Saudara, mimpi, juru minum, juru roti, dia bisa dapat marifat, hikmat dari Tuhan. Lalu rajanya, ya Fir'aun mimpi. Semua orang Mesir, orang pandai Mesir, para pakar di Mesir, nggak ada yang bisa tahu. Para raja ya minta itu. Akhirnya ingat juru mimpi, di penjara ada seorang bernama bisa dia. Aku sudah pernah ditolong, dipanggil. Dan Yusuf bisa berkata, raja mimpi 7 lembu gemuk. Setelah itu muncul 7 lembu yang kurus-kurus. Lembu yang gemuk dimakan dengan yang kurus. Habis semua. Lalu Yusuf berkata, artinya dia bisa mengartikan juga. Artinya akan ada 7 tahun kelimpahan. Tapi setelah itu dilanjutkan 7 tahun kelaparan. Dan kalau tidak bisa mengatasi dengan baik, semua kelimpahan habis. Semua akan melarat. Semua akan kurus. Semua tidak bisa makan. Rajanya kaget, ketakutan. Lalu rajanya ambil keputusan. Yusuf jadi penguasa. Karena hanya dia yang tahu. Hanya dia yang punya hikmat untuk mengatasi. Dan waktu diserahkan Yusuf, dia tahu bagaimana mengatasi saat kelaparan, saat krisis terjadi. Sehingga semua orang kelaparan. Semua orang habis hartanya. Semua ternaknya dijual. Sawahnya dijual. Rumahnya dijual. Akhirnya dirinya dijual semua. Tapi di tangan Yusuf, Fir'aun punya semuanya. Justru saat kemarau, justru saat krisis, limpah. Saat ini dunia sedang butuh orang-orang yang punya hikmat Tuhan. Yusuf rohani. Dan saudara dan saya bisa dapatkan hikmat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yakobus 1 ayat 5. Ya, tetapi apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, ya, dengan murah hati dan yang dengan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan padamu. Saudara, dengan apa? Rendah hati datang kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tahu hanya hikmat Tuhan yang bisa mengubah masalah jadi mahkota. Hanya hikmat Tuhan yang membuat kita bisa merubah Kristus menjadi Kristus, berkarya dahsyat luar biasa, tidak terhitungkan. Betul, saudara? Hikmat dari Tuhan. Lalu saudara, untuk dapat hikmat Tuhan perlu apa? Banyak baca, dengarkan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, lakukan. Saudara dapat hikmat. Maka sekali lagi, saudara, saat-saat pandemi seperti ini, saudara, saat-saat krisis, jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai tidak ibadah. Bersyukur saudara yang bisa offline, ya onsite. Saudara yang tidak online, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau nyembah sungguh-sungguh. Jalan ibadahnya disambi-sambi. Kalau bisa saudara cari ruangan sendiri, ditutup, dikunci. Sebab kalau disambi-sambi itu hanya seperti angin lalu. Sekali-kali saudara hanya nonton pujian penyembah, bukan menyembah. Kalau disambi-sambi firman Tuhan, saudara hanya sepintas hilang. Saudara enggak akan dapat hikmat. Siapkan waktu yang terbaik. Saudara, suasana yang terbaik, ikuti sungguh-sungguh. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Masuk hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan, tangkap sungguh-sungguh. Tangkap sungguh-sungguh. Fokus saudara, tangkap, terima, imani. Saudara nanti lihat hikmat Tuhan mengalir. Setelah itu masih direnungkan. Saat itulah hikmat itu dikembangkan oleh Tuhan. Hikmat itu terus dikembangkan Tuhan. Sekali saudara dapat hikmat dari Tuhan, saudara lebih dari orang lain. Saudara lebih daripada umumnya. Saudara akan merubah masalah menjadi mahkota. Saudara akan merubah krisis menjadi Kristus. Bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa. Saya sangat terbeban, saudara. Sehingga terus, ya, karena COVID banyak yang nggak bisa ibadah, saudara. Ya, firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Rema terus. Saya
Kemarin saya ngobrol dengan Pak Jonathan, dia juga tertawa. Firman khotbah minggu yang lalu pruning gitu, dipotong. Tapi tujuannya untuk supaya berbuah lebih lebat. Baru khotbah itu beberapa gereja kita nggak bisa ibadah. Jakarta sekarang online, Jogja online, Bandung online, Semarang online. Kalau nggak salah Boyolali online. Klaten nggak tahu jadinya online atau tidak. Masih nunggu dari pemerintah. Banyak yang nggak bisa. Tapi sekali lagi itu bukan masalah. Pruning itu dipotong untuk apa? Lebih banyak, lebih berbuah, lebih lebat, lebih berlipat ganda. Maka jangan lupa pesan saya, gunakan teknologi internet. Itu saat ini Tuhan nyuruh. Kalau saudara mau sungguh-sungguh ya, dengarkan. Ini saatnya teknologi. Itu dipakai luar biasa. Yang tidak menggunakan berat. Tapi yang gunakan dan saudara bisa nembus. Oh, saudara sampai ke bangsa-bangsa itu sekejap. Belajar, jangan enggak belajar. Belajar sungguh-sungguh. Gunakan sungguh. Gereja kita sekalipun belum maksimal sekali kita berjuang. Lihat, apapun tetap lebih luas, justru lebih luas. Di kota-kota yang kita belum buka gereja lokal, ada. Di luar pulau, di luar negeri, saudara, kita punya kelompok saya di Jepang. Kita punya kelompok saya di Australia, di beberapa kota. Kita punya kelompok saya di Amerika. Kita punya kelompok saya, kalau nggak salah tadi baca Jerman atau Belanda. Kita punya kelompok saya di Malaysia. Malah Malaysia itu banyak. Kenapa? Tuhan sudah tunjukkan. Sudah sama untuk hidup saudara. Mau belajar banyak. Saudara mau bangkit untuk pekerjaan saudara. Saudara langsung ya segmennya bukan lagi hanya satu lingkungan. Satu itu saja kota. Enggak. Bangsa-bangsa. Banyak cari Tuhan. Belajar dan gunakan. Saudara lihat kemuliaan Tuhan, tepuk tangan. Yang terakhir, andalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Saudara dengar, andalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Saudara bisa maju, bisa diberkati. Jangan mengandalkan otot, kawat, balung besi. Jangan mengandalkan aku kerja, ya peras keringat, hanya berhasil. Jangan. Saudara kutuk itu, saudara. Kutuk itu dengan jerih payah, dengan berkeringat, bahkan memperjuang usahamu. Tapi hiduplah dengan kasih karunia. Hiduplah benar, hidup sesuai firman Tuhan. Saudara perintah Tuhan dilakukan, dipercaya bahkan. Gak masuk akal, tetap percaya. Berkat dari Tuhan, lebih daripada matematika. Saya ingat tadi kesaksian, ya ini. Gak masuk akal toh, kurang berpuluhan. Bahkan tahun depan lebih lagi saudara. Tapi nyatanya dia ngalami justru lebih. Kalau dunia kita memberi, ya berkurang. Tapi kalau di dalam Tuhan itu beda. Saya lihat ada dua. Karena percaya Tuhan lebih dari matematika. Tapi juga kenapa? Cinta orang tua. Dia salah satunya supaya bisa belikan kendaraan orang tua. Betul gak? Dua itu berkenan. Tuhan nomor satu. Kedua sesama. Apalagi orang tua. Allah sudah ngomong. Kau diberkati di bumi. Kau akan mengalami kasih karunia. Jadi. Saya tutup dengan satu kesaksian yang belum lama saya dengar. Tapi ya luar biasa. Enggak masuk akal lagi. Hampir seperti ini. Ini lebih dahsyat. Jadi ada satu saudara. Dia digerakkan Tuhan buka satu orang digerakkan buka satu usaha. Lah sudah dibuka. Dia yakin pasti berhasil. Tapi nyatanya enggak jalan. Jadi sudah buka berbulan-bulan. Sudah 1 tahun. Itu malah omsetnya kecil sekali. Enggak bisa nutup. 1 bulan itu omsetnya cuma 10 juta. Dengan uang ya modal untuk itu enggak bisa cocok. Jadi dianggapnya rugi. Dia tanya Tuhan, bukankah Tuhan yang merestui? Bukankah Tuhan bahkan yang nyuruh? Kok ini malah enggak jalan, bagaimana? Enggak laku dan juga ya rugi saudara. Lalu Tuhan berkata bahwa Tuhan beri jalan keluar. Jalan keluarnya itu sekali lagi enggak masuk akal. Sekarang perusahaan itu perpuluhan. Bukan dari untung, rugi kok. Bukan dari untung, dari apa? Omset. Terima berapa? Itu per bulan. Dia ngomong, loh Tuhan piye toh? Ini gak ada untung kok. Per bulan biasa kita semua kan gitu dari keuntungan. Gak masuk akal. Tapi karena dia sudah sejak lama, sudah ikut Tuhan lama, sudah ngalami terus bersama Tuhan, percaya. Lalu dipanggil manajernya yang dipercaya.
Mulai sekarang, bulan ini juga kita per bulan dari omset, bukan dari keuntungan. Manajernya lebih bingung, loh gimana Pak? Nanti apa bisa uang ini saja nggak bisa nutup kok tiap bulan kok. Nanti gimana? Nggak ada keuntungan. Tapi sekali lagi ya karena perintah ya sudah. Masuk akal nggak masuk akal dilakukan. Dan semua dan dia bersaksi menggebu-gebu. Saudara, sekarang omsetnya 3M setiap bulan. Dari 10 juta, ya dulunya 10 juta nggak bisa, sekarang 3M. Dia bersaksi, dia berkata, Tuhan itu dahsyat. Cuman nggak bisa diatur-atur oleh kita. Nggak bisa dibatasi dengan matematika. Nggak bisa dibatasi dengan apa-apa. Jadikan Tuhan sumber imanmu. Jadikan Tuhan sumber pengharapanmu. Jadikan Tuhan sumber kekuatanmu. Jadikan Tuhan sumber hikmat pengetahuan. Jadikan Tuhan sumber jalan keluar. Jadikan Tuhan sumber berkat. Kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Imani saudara, sungguh-sungguh. Jadikan dia. Katakan, hanya Tuhan sumber kekuatan. Aku nggak punya kekuatan. Nggak ada orang bisa mengatasi COVID ini. Oh, nggak tahu Tuhan sumber hikmatku. Itu luar biasa sekali. Bahkan sumber berkat. Berkat kita juga lain. Bahkan kalau ada masalah warisan sudah nggak perlu ribut-ribut. Sumber berkat kita dari Tuhan. Bapak kita memberkati jauh lebih besar. Taruh pengharapanmu. Dialah satu-satunya pengharapan kita yang akan menjadi jawaban. Semua bangkit berdiri. Kita putuskan ujian ini. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan pada Tuhan, saudara, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Ini menjadi keputusan kami Tuhan. Yang ku percaya, Engkau sumber memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan oh pujikan dengan iman, saudara, sekali lagi satu-satunya yang kuandalkan hanya Engkau Tuhan. Pakai lagu ini untuk berkata pada Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa diharapkan, karena Engkau lah jaminan, karena Engkau lah jawaban Tuhan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya hanya Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menuntun kami senantiasa. Engkau bawa kami melampaui lembah kekelaman, tapi kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan. Engkau memberi perlindungan, Engkau menyertai Tuhan. Tuhan memulih. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Ini Tuhan, ungkapan isi hati kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan. Oh, kekuatan kami daripadamu. Saudara yang letih lesu, terima kekuatan Tuhan. Oh, dia beri pengharapan, dia memberikan damai, dia memberikan pemulihan. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan semua datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan apa yang ada dalam hatimu. Saya percaya sementara Tuhan disampaikan, bahkan sampai saat ini
Tuhan sedang berbicara pada saudara dan saya. Jangan gentar dengan badai yang sedang datang. Jangan takut dunia yang sedang diizinkan, kegelapan dan kekelaman bangsa-bangsa. Semua kelam hatinya, semua gentar hatinya, semua gelisah hatinya. Jangan saudara. Kekuatan kita dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, berkat adalah dari Tuhan, pelindungan yang sejati adalah dari Tuhan. Saudara, belajar seperti Daud yang berkata, aku tidak takut sebab Tuhan menyertaiku. Gadanya, tongkatnya, jaminan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Datang sungguh-sungguh pada Tuhan, datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Bahkan saudara mengalami diizinkan di pruning, ada yang hilang. Saudara percaya ada rencana Tuhan di balik semua yang diizinkan oleh Tuhan. Ada rencana yang luar biasa. Kalau ada saudara yang belum ikut Tuhan Yesus, saat ini ambillah keputusan. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan selamat. Mintalah pengampunan atas dosamu, engkau akan dapat pengampunan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku, selamatkan aku. Aku percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang mengasihi. Engkau sudah berkorban untuk selamatkan aku juga. Aku percaya aku diampuni, aku percaya aku diselamatkan, aku percaya aku dijadikan umat, bahkan anakmu Tuhan Yesus. Katakan hari ini juga sudah mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap jemaat, baik yang onsite maupun yang online, apapun pergumulannya. Sekali lagi Tuhan, Kau menjadi jaminan. Diimani saudara, firman Tuhan diimani, diterima. Tuhan melindungi aku, Tuhan yang menyertai aku, Tuhan memberi kekuatan padaku. Aku tidak mau lama lagi, aku tidak mau putus asa. Aku mau bangkit dengan kekuatan Tuhan. Aku menantikan Tuhan. Saudara enggak punya jalan keluar, dengar, pada krisis saat ini, kalau saudara dapat hikmat Tuhan, saudara akan mengalami breakthrough. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa, justru luar biasa, lebih daripada kalau tidak ada krisis. Terima saudara, terima hikmat dari Tuhan, marifat dari Tuhan. Saudara terus ya percaya berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, taati firman Tuhan, banyak mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, minta ibadah Tuhan, taat pada Tuhan, kerja yang rajin, berjuang sungguh-sungguh, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bawa setiap doa-doa di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu ketok pintu hatimu. Mereka yang berdoa untuk keluarganya, Tuhan pulihkan rumah tangganya dengan kekuatan-Mu, dengan kasih agape daripada-Mu. Mereka yang membutuhkan jodoh, berilah jodoh yang terbaik. Sehingga ibadah bersama-sama, melayani bersama-sama, dipakai bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu doakan dalam 1 tahun ini sudah dapat jodoh dari Tuhan. Juga yang membutuhkan anak, keturunan. Saat ini Tuhan, sekali lagi Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber jawaban doa, Engkau sumber anugerah, Engkau sumber berkat. Terima dengan iman saudara, tindakan iman saudara. Terima. Orala patapa sagara. Yang minta jalan keluar, berilah jalan keluar. Yang minta mujizat, berilah mujizat Tuhan. Yang minta kesembuhan, berilah kesembuhan Tuhan. Sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah, terima kesembuhan. Bilornya sudah menanggung sakit penyakit. Saudara takut dengan COVID, minta saudara damai Tuhan, minta Tuhan sukacita ilahi. Saudara yang sudah kena pun terima pelindungan, kesembuhan. Dia dokter di atas segala dokter, dia berkuasa atas segala sesuatunya. Dan saudara terima. Orala patapa sakarala pasa kirala pasa karala. Limpahi Tuhan kebaikan-Mu, limpahi dengan terang-Mu. Oh Tuhan, limpahi dengan karya-Mu yang nyata. Kami bangga punyalah seperti Kau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan hikmat ilahi, diberkati dengan berkat-berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayanan. Diberkatilah studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, nasibmu, seluruh kehidupanmu.
diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan pujian. Ya dahsyat kau Tuhan, luar biasa. Oh dahsyat Yesus Kristus Tuhan, tidak ada tandingannya dalam hidup kami. Mari satu suara nyatakan, dahsyat kau Tuhan, luar biasa. Yesus kau hebat, sungguh mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Engkau Raja, atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Tuhan, atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja, atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi. Sekali lagi, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Teriakan saudara, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja.